Punya pisang kematangan daripada dibuang, mending kita bikin bolu. Kelihatannya aja ini busuk, tapi sebenarnya dagingnya masih bagus ya. Lanjut kita kupas semua pisangnya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, ini pisangnya masih bagus. Jika sudah, pisangnya bisa langsung kita hancurkan menggunakan sendok atau menggunakan bagian bawah gelas. Setelah selesai pisangnya kita hancurkan, selanjutnya kita tambahkan 2 sendok makan kental manis. Kalau tidak mau menggunakan bisa di skip. Kita pecahkan 3 butir telur. Ukuran telurnya saya gunakan yang besar. Lalu masukkan 180 gram gula pasir, setengah sendok teh SP. Supaya bolu pisang kita makin wangi, kita tambahkan 1 tutup minyak pisang. Tambahkan juga sejumput garam. Sekarang lanjut akan kita mixer menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu. Jika gula dan telurnya sudah tercampur rata dan sedikit mengembang, teman-teman bisa menaikkan speednya ke speed maksimal. Lanjut aja kita mixer hingga mengembang putih dan berjejak ya. Nah, setelah adonan kita jadi, sudah putih, kental, dan berjejak. Ketika kita angkat sendok mixernya meninggalkan jejak, ini tandanya sudah bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita siapkan 225 gram terigu protein sedang. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh baking soda. Untuk baking sodanya jangan di skip ya teman-teman. Kita tambahkan juga 1 sendok makan bubuk coklat. Nah, sesuai judulnya bolu pisang spikuk, jadi kita tambahkan 1 sendok teh bumbu spikuk. Nah, setelah kita masukkan semua bahan keringnya, sekarang kita aduk hingga tercampur rata. Kembali ke adonan telur. Sekarang bisa kita masukkan pisang yang sudah kita haluskan. Sekalian juga dengan tepung yang sudah kita campurkan tadi. Lalu kita mixer menggunakan kecepatan rendah aja. Jika sudah tercampur rata, kita masukkan 200 ml minyak goreng atau bisa diganti dengan 200 gram lelehan margarin. Jika sudah tercampur rata dan tidak ada lagi endapannya, kita aduk sebentar dengan spatula untuk merapikan bagian pinggir wadah mixer kita. Jika sudah, sekarang kita siapkan loyangnya atau cetakan. Saya menggunakan cetakan ukuran 22 cm x 10 x 4 cm. Kita olesi dengan minyak, lalu kita lapisi dengan kertas roti. Lanjut kita olesi kembali dengan minyak. Untuk bagian pinggirnya tidak usah kita olesi apa-apa. Jika sudah, langsung kita masukkan adonannya. Jangan sampai penuh ya. Cukup beri spasi kira-kira 2 cm. Jika sudah, kita hentak-hentakkan. Sekarang saatnya kita kukus. Kukusannya sudah kita panaskan terlebih dahulu. Lanjut aja kita kukus selama kurang lebih 30 menitan hingga matang. Nah, dalam satu resep ini kita mendapatkan 3 loyang bolu pisang. Hasilnya banyak sekali dengan modal utamanya 3 butir telur. Jika sudah matang, jangan lupa ditusuk menggunakan garpu atau tusuk sate untuk melihat bagian dalamnya sudah matang atau belum. Nah, jika sudah, sekarang kita bisa mengeluarkannya dari cetakan. Karena bagian pinggirnya tidak kita olesi dengan minyak atau margarin, jadi kita sisir aja menggunakan pisau supaya memudahkan ketika kita keluarkan dari cetakannya. Hasilnya cantik sekali kan teman-teman? Masih ada serat pisangnya. Wangi spikuknya tercium harum sekali. Nah, karena yang 2 ini sudah matang, sudah bisa kita potong-potong untuk kita lihat bagian dalamnya. Nah, ketika kita potong menggunakan pisau, ini terasa teksturnya lembut sekali. Teman-teman bisa lihat sendiri, serat pisangnya pun kelihatan. Bolu kita tidak seret sama sekali.
Jadi tunggu apa lagi kalau teman-teman ingin menjadikannya sebagai ide usaha? Teman-teman bisa mengemasnya menggunakan cup brownies. Kalau kita jual dengan harga 20 sampai 30 ribuan, bisa mendapatkan untung yang maksimal karena bahan yang kita gunakan seekonomis mungkin tapi rasanya super premium. Jadi jangan lupa cobain ya. Kita tidak seret di tenggorokan dan tidak kering, kita tambahkan 120 ml susu. Lalu kita tambahkan secukupnya pasta red velvet. Kita tambahkan juga 4 sendok makan minyak goreng. Lalu kita aduk, walaupun minyak dan susunya tidak akan tercampur rata. Yang penting kita aduk aja ya. Nah, jika sudah, sekarang kita sisihkan dulu ya. Lanjut, kita pecahkan 1 butir telur, 200 gram gula pasir. Kita tambahkan juga sejumput garam. Tambahkan juga setengah sendok teh emulsifier. Saya menggunakan SP. Nah, sekarang lanjut akan kita memixer secara perlahan dari kecepatan rendah terlebih dahulu hingga gula dan telurnya tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, lanjut kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga adonannya putih, kental, dan berjejak ya Besti. Nah, setelah kita memixer selama kurang lebih 10 menitan, lanjut kita tuangkan susu yang sudah dicampur dengan pasta red velvet. Kita tuang secara bertahap sambil terus kita aduk menggunakan kecepatan tinggi hingga adonannya mengental kembali ya teman-teman. Nah, jika sudah, mixernya bisa kita matikan dan tidak saya gunakan lagi ya. Kita siapkan 150 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh baking powder. Karena kita mengaduknya tidak menggunakan mixer lagi tapi menggunakan spatula. Setelah kita masukkan terigunya, kita aduk perlahan dengan teknik aduk balik hingga adonannya tercampur rata. Kalau mau lebih gampang, teman-teman bisa mengaduknya menggunakan mixer, tapi gunakan kecepatan rendah saja ya. Nah, setelah adonannya tercampur rata, sekarang bisa kita sisihkan dulu. Untuk tahap selanjutnya, kita siapkan loyangnya. Loyang yang saya gunakan adalah ukuran 22 x 10 x 4. Kita olesi dulu dengan minyak atau margarin. Lanjut kita beri dengan alas baking paper. Baru kita olesi kembali dengan minyak dan margarin ya. Selanjutnya kita tuang adonan. Jadi untuk satu resep ini kita mendapatkan satu loyang yang ukuran panjang seperti ini dan satu lagi 1 cup muffin. Dan sekalikan lanjut akan kita kukus. Kukusannya jangan lupa dipanasin dulu ya. Gunakan api sedang cenderung kecil aja. Kita kukus selama kurang lebih 25 menit. Biar nggak kelupaan, kita setting dulu timernya ya. Nah, setelah kurang lebih 25 menit, bolu kita sudah matang. Bagian atasnya bisa mulus dan tidak bergelombang karena kita menggunakan api sedang cenderung kecil. Selanjutnya kita keluarkan dari kukusan. Untuk cara mengeluarkan dari cetakannya, karena bagian pinggiran ini kita tidak menggunakan minyak atau margarin, jadi kita sisir menggunakan pisau. Jika sudah, langsung kita keluarkan dari loyangnya ya. Nah, karena menggunakan baking paper, jadi bagian belakangnya ini bisa keluar tanpa hambatan atau tidak lengket sama sekali. Untuk bagian pinggirnya, teman-teman bisa mengirisnya supaya rapi aja. Kalau tidak mau kita iris seperti ini, bisa di skip. Kalau ingin dijual, bisa langsung dikemas ke dalam cup. Yang penting bolunya sudah dingin. Untuk cupnya saya menggunakan cup brownies. Sesuaikan aja dengan panjang bolunya ya teman-teman. Nah, selanjutnya akan kita beri topping. Sebelumnya kita siapkan dulu sarung tangan. Untuk bagian pinggir cake-nya kita hancurin dulu hingga membentuk remahan. Untuk topping pertama kita beri secukupnya buttercream. Lalu kita oles. Saya menggunakan pisau roti atau pisau selai.
kita oles aja hingga rata. Kalau teman-teman ada meja putar, bisa menggunakan meja putar supaya lebih mudah, karena saya tidak ada meja putar. Jadi ala kadarnya aja. Nah, setelah rata kita olesi dengan buttercream, selanjutnya kita siapkan spuit. Saya menggunakan spuit yang berbentuk bintang, lalu kita masukkan ke dalam plastik piping bag. Selanjutnya kita koncrotin dengan buttercream warna pink. Kita bentuk bunga. Lakukan sesuai kreativitas teman-teman, atau kalau mau contoh dari saya bisa lihat di video aja. Karena saya tidak terlalu mahir, jadi toppingnya ini masih acak-acakan dan tidak rapi ya. Tidak apa-apa, karena ini hanya contohnya saja. Nah, setelah kita bentuk bunga, selanjutnya kita pakai buttercream warna hijau, lalu kita bentuk daun-daunnya. Lanjut, untuk bagian pinggirnya ini biar tidak terlalu polos, kita beri dengan remahan cake-nya tadi yang sudah kita hancurkan. Kalau mau di skip boleh, jangan dipakai ya. Biar makin cantik, kita beri dengan 2 buah cherry. Kalau teman-teman lagi nggak ada stok cherry, bisa diberi dengan selai strawberry. Supaya makin cantik, kita menggunakan sprinkle mutiara. Kalau tidak ada, bisa di skip aja. Nah, sudah jadi bolu 1 telur kita yang toppingnya rame sekali. Cantik sekali ya teman-teman, walaupun bentuknya tidak karuan. Kalau mau dijual bisa ditutup dan diberi dengan stiker terima kasih. Jualnya sesuaikan dengan harga modal ya teman-teman. Jangan berpatokan dari 1 telur. Nah, bagian dalamnya ini super lembut sekali dan manisnya pas, mantap.